Roni. Seorang bocil yang bernama Vikram sedang dihajar oleh teman-teman sekolahnya. Di tengah itu datanglah adik Vikram yang diketahui bernama Roni. Roni tak terima kakaknya dikeroyok, hingga pada akhirnya ia pun mengamuk, dan inilah aksinya. Di tengah perkelahian datanglah seorang polisi melerai mereka semua. Rupanya Pak Polisi ini adalah ayah Vikram dan Roni. Si ayah lantas menghukum kedua anaknya ini yang gemar sekali berkelahi, terutama si bungsu yaitu Roni. Roni pula sering berkelahi karena membela sang kakak. Dari sini kita bisa melihat Roni adalah sosok yang sangat pemberani, sedangkan Vikram adalah sosok yang sangat penakut. Rupanya di desa ini ayah mereka yang diketahui bernama Arman adalah seorang polisi bersih dan jujur yang cukup disegani oleh semua warga. Roni sangat menyayangi sang kakak dan rela melakukan apa saja untuk melindunginya. Suatu hari saat di sekolah, Roni dan Vikram mendapat kabar buruk dari teman ayahnya yang diketahui bernama Papaji. Papaji memberitahu ayah Roni dan Vikram sedang sekarat di rumah sakit. Beberapa jam yang lalu si ayah tengah melerai perkelahian antar dua geng. Tapi di tengah perkelahian itu, si ayah malah tertembak lebih dari satu kali. Singkat cerita, Roni dan Vikram tiba di rumah sakit, bertemu dengan ayah mereka yang sedang terbaring sekarat. Sebelum meninggal, si ayah sempat berpesan agar Vikram dan Roni saling melindungi satu sama lain. Roni berjanji kepada sang ayah, apapun yang terjadi ia akan selalu melindungi kakaknya. Sampai pada akhirnya si ayah pun meninggal dengan tenang. Singkat cerita, Roni dan Vikram kini sudah beranjak dewasa. Dua bersaudara ini selalu bersama-sama kemanapun mereka pergi. Pada suatu hari, Vikram tak kuasa menahan tangisannya ketika menonton sebuah film di sebuah bioskop. Seorang wanita bernama Sia tak sengaja melihat Vikram sedang menangis. Ia lantas bertanya apakah Vikram baik-baik saja. Vikram mengatakan ia baik-baik saja dan hanya terbawa suasana ketika menonton film sedih. Secara tak sengaja Vikram menumpahkan minuman kepada para berandalan. Para berandalan ini marah dan lantas menghajar Vikram. Seperti biasa, Vikram yang dalam posisi terpojok berteriak memanggil adiknya yaitu Roni. Roni pun segera muncul dan langsung menghajar mereka semua satu persatu. Sia sampai terkagum-kagum melihat aksi brutal Roni. Setibanya di rumah, Papaji langsung menyuruh Roni agar menjadi polisi saja. Karena sekarang desa sedang butuh sosok polisi yang jujur dan pemberani seperti ayah mereka dulu. Tapi Roni menolak menjadi seorang aparat hukum karena tidak sesuai dengan kepribadiannya yang suka main hakim sendiri. Apalagi Roni sendiri sudah puluhan kali berurusan dengan pihak kepolisian karena terlibat perkelahian. Roni justru malah menyarankan agar Vikram saja yang menjadi polisi. Vikram yang penakut tentu saja ia menolak. Melihat para penjahat saja Vikram sudah takut, apalagi harus menangkap mereka. Roni mengatakan apabila Vikram memakai seragam polisi,
pasti para penjahat akan langsung takut kepadanya. वर्दी पहने कुछ घंटे. Singkat cerita, Vikram menerima saran dari Roni yaitu menjadi seorang polisi. Dugaan Roni ternyata benar. Setelah memakai seragam polisi, semua orang langsung takut dan hormat kepada Vikram. वर्दी में बात है. Now go and enjoy. जय हिंद साहब. For duty sir. Kemudian kita diperkenalkan dengan dua orang polisi, yaitu senior Vikram yang diketahui bernama Sarma dan juga Tripati. Star Inspector. Tak lama kemudian datanglah sekelompok anggota mafia yang tengah membakar seseorang di depan kantor polisi. Anehnya para polisi hanya diam saja menyaksikan hal tersebut. Ternyata mereka semua adalah para anak buah si bos mafia yang paling ditakuti di desa ini. Si bos mafia tersebut diketahui bernama IPL. IPL sengaja melakukan ini sebagai peringatan keras untuk para polisi, agar para polisi tidak berani macam-macam dengan dirinya. Apabila mereka macam-macam, IPL tidak akan segan-segan membantai keluarga mereka semua. Vikram lantas bertanya kepada Sarma kenapa para polisi diam saja, dan bahkan terkesan takut kepada IPL dan para anak buahnya. Sarma lantas menjawab, IPL adalah bos mafia yang dikenal sangat brutal. Semua orang takut kepadanya termasuk para polisi. Dulu Tripati adalah seorang polisi yang sangat pemberani, yang berani menentang IPL dan mengganggu bisnis haramnya. Akibat dari itu IPL langsung menghabisi anak kandung Tripati. Dan sejak hari itu Tripati yang dulunya pemberani, kini berubah menjadi sosok yang sangat pendiam dan tidak bersemangat untuk hidup. Setibanya di rumah, Vikram langsung menceritakan semuanya kepada Roni. Sosok IPL yang sangat brutal membuat Vikram mulai takut menjadi polisi. Namun lagi-lagi Roni berusaha meyakinkan Vikram agar tidak perlu takut. Karena seperti biasa apapun yang terjadi, Roni akan selalu ada untuk melindungi Vikram. Sultan. Ternyata selama ini IPL menjalankan bisnis perdagangan manusia yang berskala internasional. Hari itu rekan bisnis IPL yang bermarkas di Syria meminta agar IPL mengirim 20 orang budak manusia. Asa. Ye Abu Jalal Gaza. Rekan bisnis IPL yang bermarkas di Syria diketahui bernama Abu Jalal. Abu Jalal adalah mantan militer yang sekarang menjadi pemimpin kelompok pemberontak. Sama seperti IPL, Abu Jalal juga adalah sosok yang sangat brutal, yang tidak hanya ditakuti oleh rakyat kecil biasa, tapi juga sangat ditakuti oleh aparat kepolisian. Berpindah ke Sia yang sedang bersama kakaknya yang diketahui bernama Ruby. Tak lama kemudian Sia ditelepon oleh sahabat baiknya yang diketahui bernama Salma. Saat ini Salma sedang berada di kantor polisi. Roni yang kebetulan sedang melintas terpesona dengan kecantikan Sia. Hingga secara tidak sengaja Roni menabrak motor Ruby yaitu kakak Sia. Ruby sangat kesal kepada Roni yang bawa motor sembarangan. Ruby langsung ngomel-ngomel karena motor kesayangannya ditabrak. Tapi Roni yang tidak ingin ambil pusing langsung pergi dari sana. Sementara itu Sia mendatangi kantor polisi menemui sahabatnya yaitu Salma. Ternyata Salma melapor terkait para anak buah IPL yang telah menculik 20 orang warga lalu mereka sekap di sebuah gudang kosong. Akan tetapi polisi yang takut kepada IPL dan para anak buahnya mengabaikan laporan dari Salma. Mendengar itu Sia langsung mengancam para polisi akan memviralkan masalah ini di internet. Apabila polisi tidak berbuat apa-apa untuk menolong 20 orang warga yang diculik. Mendengar ancaman tersebut tentu para polisi semakin panik. Apabila kasus ini sampai viral, tentu nama mereka akan tercoreng dan berpotensi dipecat. Sampai pada akhirnya Sarma mendapat sebuah ide untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengkambing hitamkan Vikram. Sarma lantas memberi Vikram tugas pertamanya sebagai seorang polisi.
yaitu menyelamatkan 20 orang warga yang ditawan di sebuah gudang kosong oleh para anak buah IPL. Sebagai seorang polisi pemula, tentu Vikram tidak berani menolak tugas pertamanya ini. Pada saat yang sama, Vikram juga takut berurusan dengan IPL dan para anak buahnya. Seperti biasa, Vikram yang dalam posisi terpojok meminta bantuan adiknya yaitu Roni. Dan seperti biasa pula, Roni selalu bersedia membantu kakaknya itu. Setelah itu, Vikram kembali menemui Sharma. Vikram bersedia menerima tugas tersebut, tapi dengan satu syarat. Vikram harus bekerja seorang diri tanpa didampingi oleh para polisi lainnya. Mendengar itu tentu mereka semua menjadi kaget. Mereka saja yang polisi senior, tak ada yang berani bekerja seorang diri. Rupanya Vikram melakukan ini agar tidak ketahuan kalau Roni ikut membantu dirinya. Singkat cerita, Vikram sampai ke gudang kosong tersebut. Di sana sudah ada Roni yang datang lebih dulu. Roni, वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं. Oke, Bahkan sebagian dari mereka sudah berhasil Roni lumpuhkan. Kemudian Roni menugaskan Vikram mematikan serta menyalakan lampu ketika Roni memberi kode bersiul. Ketika Roni akan menghajar mereka semua. पुलिस का. Sehingga dengan begitu para anak buah IPL tidak akan sadar kalau yang menghajar mereka semua sebenarnya adalah Roni dan bukannya Vikram. Setelah berhasil meratakan mereka semua, Roni langsung pergi dari sana. Sementara Vikram sendiri segera menyelamatkan para sandera. Para sandera sangat bersyukur Vikram datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka semua. Mereka bersujud dan berterima kasih kepada Vikram. Dari sini akhirnya Vikram sadar kalau tugas seorang polisi adalah tugas yang sangat mulia. Pantas saja ayahnya sangat bangga menjadi seorang polisi. Sejak keberhasilan tugas pertamanya, semua polisi langsung hormat dan salut kepada Vikram. Mereka sama sekali tidak menyangka Vikram yang terlihat culun mampu meratakan puluhan anak buah IPL. Bahkan ketua polisi dari kantor pusat sengaja datang jauh-jauh untuk memberi selamat kepada Vikram. Tanpa mereka sadari, Vikram dibantu oleh adiknya yaitu Roni. Sementara itu saat ini IPL sedang berada di Syria menemui rekan bisnisnya yaitu Abu Jalal. Abu Jalal kesal kepada IPL karena sampai sekarang 20 orang budak manusia yang ia minta belum juga dikirimkan. Ternyata para sandera tersebut akan Abu Jalal jadikan sebagai sebuah umpan untuk melakukan pemberontakan, yaitu sebagai umpan untuk membawa bom bunuh. Tak lama kemudian IPL mendapat kabar dari para anak buahnya kalau para sandera yang akan dikirim kepada Abu Jalal semuanya sudah berhasil diselamatkan oleh seorang polisi pemula yang diketahui bernama Vikram. Mendengar itu tentu IPL menjadi sangat murka. Sementara itu Vikram tak henti-hentinya mendapat sanjungan dari banyak orang, termasuk dari Salma dan juga keluarganya. Mereka sangat kagum kepada Vikram yang berhasil menyelamatkan para sandera yang diculik oleh para anak buah IPL. Sampai saat ini masih belum ada yang tahu kalau di balik keberhasilan tugas pertama Vikram ada Roni di belakangnya. Salma bahkan berniat akan menjodohkan Vikram dengan salah seorang sahabat baiknya. Vikram yang sedang jomblo tentu dengan senang hati menerimanya. तू शादी करेगा हमारे लिए लड़की तुम देखा. Singkat cerita, Vikram akan segera bertunangan dengan salah seorang sahabat Salma yang ternyata adalah Ruby yaitu kakak Sia. Tak lama kemudian Roni bertemu dengan Sia. Sontak Roni pun salah paham, mengira kalau Sia adalah gadis yang akan dijodohkan dengan kakaknya yaitu Vikram. Roni pun sedikit kecewa karena ternyata ia sudah jatuh cinta kepada Sia sejak pertama kali melihatnya. Di waktu yang sama Sia juga salah paham, mengira kalau Roni adalah pria yang akan dijodohkan dengan kakaknya yaitu Ruby. Sia sedikit kecewa karena ternyata ia juga jatuh cinta kepada Roni sejak pertama kali melihatnya.
और यहाँ तीन आई नहीं तुमने। Namun kesalahpahaman ini tidak berlangsung lama, karena suami Salma memberitahu kalau yang akan bertunangan hari ini adalah kakak Roni dan juga kakak Sia. Sontak Sia dan Roni menjadi sama-sama senang mendengar kabar tersebut. Sementara itu Ruby sempat kesal kepada Roni, karena waktu itu Roni telah menabrak motor kesayangannya. Tapi pada akhirnya Ruby mau memaafkan Roni. थी ना, तूने तो अब पता नहीं ऐसा रिश्ता। Singkat cerita, Vikram dan Ruby akhirnya menikah, sedangkan Roni dan Sia resmi berpacaran. Sementara itu IPL mengatur rencana untuk balas dendam kepada Vikram. Anak buahnya memberitahu Vikram punya seorang adik kandung yang bernama Roni. Mendengar itu IPL langsung menyuruh para anak buahnya untuk menculik Roni. उसका एक छोटा भाई जाओ। Saat itu juga para anak buah IPL mulai beraksi. Kebetulan saat itu Roni sedang menolong seekor anjing yang sedang terluka. Tanpa curiga sedikit pun Roni langsung menumpangi mobil para anak buah IPL untuk membawa anjing tersebut ke sebuah klinik terdekat. Setelah cukup jauh Roni langsung ditodongi senjata. Kemudian Roni dibawa menghadap bos mereka yaitu IPL. Dua orang berandalan yang dulu pernah dihajar oleh Roni berusaha memberitahu IPL kalau Roni adalah sosok yang sangat brutal. Sementara itu Roni masih terlihat santai. Ia sama sekali tidak terlihat takut, meski sedang ditodongi senjata oleh IPL dan puluhan orang anak buahnya. Kemudian mereka menghubungi Vikram yang sedang berada di kantor polisi. Mereka memberitahu Vikram kalau adiknya yaitu Roni telah mereka culik. Apabila Vikram ingin adiknya selamat, Vikram harus datang seorang diri untuk menyelamatkannya. Mendengar itu Tripati langsung menyuruh Vikram untuk segera menyelamatkan adiknya. Jangan sampai adik Vikram bernasib sama dengan anak Tripati yang dihabisi oleh IPL. Tapi Vikram tidak khawatir karena Roni pasti bisa menyelamatkan diri. Tak lama setelah itu Roni minta diizinkan untuk bicara dengan Vikram. Setelah terhubung Roni memohon kepada Vikram agar segera datang menyelamatkannya. Mendengar itu Vikram langsung tahu kalau Roni sudah punya rencana jitu untuk memberi pelajaran kepada IPL dan para anak buahnya. IPL langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Roni. Kemudian ia segera pergi dari sana. Setelah itu barulah Roni membrutal menghajar para anak buah IPL satu persatu. Tangan kanan IPL yang diketahui bernama Rahul kaget mengetahui kalau Roni sama brutalnya dengan Vikram. Tak lama kemudian Vikram datang dan berhasil meringkus Rahul. Di keesokan harinya Vikram dan para anak buahnya sedang bersiap-siap membawa Rahul ke gedung pengadilan. Vikram juga mengajak Tripati ikut dalam pengantaran tersebut. Karena Vikram yakin Tripati pasti ingin menyaksikan Rahul diadili atas kejahatannya. Ternyata Rahul lah yang telah menghabisi anak Tripati. Namun di dalam perjalanan mobil polisi terhalang oleh keributan yang terjadi di tengah jalan raya. Rupanya keributan tersebut dipicu oleh Roni yang kembali membuat onar. Tanpa pandang bulu, Vikram langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Roni. Kemudian satu tangan Roni diborgol bersama satu tangan Rahul. Saat di lampu merah, Roni malah melompat dari mobil dan berusaha melarikan diri. Secara otomatis Rahul juga ikut lari bersama Roni. Kemudian Vikram memberikan pistolnya kepada Tripati dan menyuruhnya menembak Rahul sampai tewas dari jarak jauh sebagai balas dendam karena Rahul telah menghabisi anak Tripati. Tanpa ragu sedikit pun Tripati langsung melakukannya. Ternyata Vikram dan Roni sudah merencanakan ini semua untuk membantu Tripati membalaskan dendamnya, menghabisi Rahul yang seolah-olah berusaha melarikan diri. Dengan begitu Tripati tidak akan diadili karena dirinya hanya berusaha menangkap tersangka yang berusaha melarikan diri. Tripati langsung hormat kepada Vikram sekaligus berterima kasih karena telah membantu dirinya untuk balas dendam. Sekarang Tripati sudah bisa tidur dengan nyenyak. Sejak hari itu sebagian besar bandit berhasil diringkus oleh Vikram.
Tak ada satu orang pun yang tahu kalau sebenarnya Roni lah yang melakukan itu semua. Roni sendiri sangat bangga melihat sang kakak disanjung oleh semua orang. Apabila ayahnya masih hidup, ia pasti sangat bangga melihat kedua anaknya yang saling bahu-membahu memberantas kejahatan. Sementara itu, semua petugas polisi semakin kagum dan salut kepada Bikram. Bahkan berkat segala pencapaiannya itu, Bikram akhirnya naik jabatan. Namun di suatu hari, komisaris polisi menugaskan Bikram terbang ke Syria untuk mengurus dokumen para warga India di sana. Bikram yang takut pergi sendiri meminta agar Roni pergi bersama dirinya ke Syria. Tapi Roni menyarankan agar Bikram pergi seorang diri saja ke sana, karena tugas Bikram di sana hanya mengurus dokumen saja dan bukannya menangkap para penjahat. Sebelum berangkat ke Syria, Bikram sempat berpamitan kepada Roni dan juga istrinya. Si istri memberitahu Bikram kalau dirinya tengah mengandung. Tentu Bikram sangat bahagia dan tidak sabar untuk segera kembali untuk menemani sang istri melewati masa-masa kehamilannya. Beberapa hari kemudian, Bikram menghubungi Roni lewat panggilan video, memberitahu kalau dirinya sudah menyelesaikan semua urusannya dan besok pagi Bikram akan segera kembali ke India. Tapi tak lama kemudian Bikram malah diserang oleh dua orang pria. Roni yang melihat itu tentu ia sangat marah, tapi Roni tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong sang kakak. Roni hanya bisa mengancam akan menghabisi mereka berdua apabila kakaknya sampai kenapa-napa. Pria ini langsung memberitahu Roni kalau dirinya adalah anak buah Abu Jalal. Mereka berjumlah ratusan orang, dan Roni pasti tidak akan pernah bisa untuk menyelamatkan sang kakak. Singkat cerita, Roni dan Sia sudah sampai ke Syria. Tanpa membuang waktu lagi, Roni langsung melapor ke kantor polisi setempat. Melapor terkait kakaknya yaitu Bikram yang telah diculik oleh kelompok Abu Jalal. Mendengar nama Abu Jalal, para polisi langsung ketakutan. Sontak Roni pun mulai curiga kalau para polisi ini adalah antek-antek Abu Jalal. Si ketua polisi yang bernama Abdul lantas menyuruh Roni kembali saja ke India, biar urusan Bikram mereka saja yang menangani. Tapi Roni tidak yakin kalau para polisi ini mau menyelamatkan sang kakak. Saat keluar dari kantor polisi, Roni dihampiri oleh seorang pria asal Pakistan yang diketahui bernama Ramesh. Ramesh memberitahu Roni kalau dirinya mengetahui di mana markas Bikram disekap. Tanpa curiga sedikit pun, Roni dan Sia langsung ikut bersama Ramesh. Singkat cerita, mereka sampai ke sebuah tempat. Lalu tiba-tiba Ramesh dan para anak buahnya langsung menodongi Roni. Mereka memaksa Roni menyerahkan semua barang-barang berharga mereka. Ternyata mereka semua ini adalah kawanan perampok amatir. Tapi hanya dalam hitungan detik saja, Roni bisa dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Pada akhirnya Ramesh pun meminta maaf dan mengaku kalau dirinya tidak tahu di mana keberadaan Bikram. Sebenarnya Ramesh hanya menguping pembicaraan Roni di kantor polisi tadi mengenai kakaknya yang hilang. Mendengar itu, Roni lantas meminta Ramesh mengantarnya ke sebuah hotel, tempat di mana Bikram menginap. पॉकेट मारो को जानते हो ना तो Singkat cerita, mereka sampai ke kamar hotel tersebut. Di sana mereka menemukan ponsel milik Bikram yang dihancurkan oleh anak buah Abu Jalal. Roni Ternyata Abdul dan para polisi lainnya mendatangi hotel tersebut untuk menangkap Roni. Untung saja Roni dan yang lainnya sudah lebih dulu pergi dari sana. Kemudian Ramesh membawa Roni bertemu dengan sahabatnya yang seorang ahli IT untuk melacak sidik jari anak buah Abu Jalal yang terdapat di ponsel milik Bikram. Tak butuh waktu yang lama, teman Ramesh berhasil melacak identitas anak buah Abu Jalal serta alamat tempat tinggalnya. Ia diketahui bernama Harun yang tinggal di sebuah pemukiman kumuh.
Singkat cerita, Roni sampai ke pemukiman tersebut. Roni lantas bertanya kepada para pemuda di sana terkait keberadaan Harun. Ternyata para pemuda ini adalah anak buah Harun. Mereka lantas membuat kode bersiul untuk memberitahu Harun agar melarikan diri. Tapi berhasil dicegat oleh Roni dan sempat berduel dengannya. Pada akhirnya Harun menyerah dan bersedia memberitahu Roni terkait alamat markas tempat di mana Bikram disekap. Tapi belum sempat memberitahu, Harun malah tewas ditabrak oleh sebuah truk. Dari pesan singkat yang ada di ponsel milik Harun, Roni akhirnya mengetahui kalau malam ini Abu Jalal dan IPL akan melakukan pertemuan di sebuah klub malam. Ternyata Bikram disandra oleh IPL bersama puluhan warga India lainnya, termasuk Salma, suami dan juga anaknya. Berpindah ke Abu Jalal yang saat ini sudah berada di klub malam tersebut. Pada saat yang bersamaan IPL juga sampai ke sana, disusul oleh Roni, Ramesh dan Sia. Di klub malam tersebut Abu Jalal sempat bertemu dan juga sempat berbincang singkat dengan Roni. Tapi sayangnya mereka berdua tidak saling mengenal satu sama lain. I'm sorry, I'm actually not from here. I'm from India. Tak lama kemudian Abdul dan para polisi lainnya datang ke klub malam tersebut. Ternyata selama ini Abdul sedang dalam misi untuk meringkus Abu Jalal. Pada akhirnya polisi berhasil menangkap IPL atas bantuan dari Roni. Kemudian Abdul memaksa IPL memberitahu yang mana sebenarnya Abu Jalal. Tapi IPL enggan buka mulut. Ternyata Abu Jalal sudah lebih dulu kabur melewati lorong pembuangan sampah. Kemudian Abu Jalal menugaskan para anak buahnya untuk segera menghabisi IPL apabila ada kesempatan. Karena Abu Jalal khawatir IPL akan membocorkan semuanya kepada para polisi. Ternyata memang benar, IPL akhirnya buka mulut kepada polisi demi melindungi nyawanya. Karena Abu Jalal pasti akan tetap menghabisi IPL yang sudah keburu ditangkap oleh polisi. IPL lantas memberitahu Roni kalau Bikram disandra di markas Abu Jalal. Ternyata Abu Jalal juga berniat melakukan pengeboman di berbagai titik yang berbeda. Serangan pertama akan dilakukan di gedung kedutaan India. Dan mangsa yang akan membawa bom bunuh tersebut ternyata adalah suami Salma. Suami Salma dengan terpaksa menuruti perintah Abu Jalal karena istri dan anaknya diancam akan dihabisi. Mengetahui itu, Roni dan para polisi langsung membagi tugas. Para polisi bertugas menyelamatkan Salma dan anaknya yang ditawan oleh para anak buah Abu Jalal. Sedangkan Abdul dan Sia menyusup ke dalam gedung kedutaan untuk menghentikan suami Salma. Sementara Roni sendiri mendatangi markas Abu Jalal dengan dipandu langsung oleh IPL dan juga Ramesh. Tanpa membuang waktu lagi, Roni langsung menghancurkan markas tersebut dengan perlengkapan senjata milik Abu Jalal sendiri yang sudah berhasil dicuri oleh Roni. Kemudian Roni langsung membrutal, membantai para anak buah Abu Jalal yang berjaga di markas tersebut. Setelah berhasil membantai mereka semua, Roni berusaha menyelamatkan para sandera yang sekarang dibawa oleh para anak buah Abu Jalal yang masih tersisa. Satu persatu dari mereka semua berhasil Roni bantai. Setelah itu Roni langsung menyelamatkan para sandera. Namun ternyata Bikram tidak ada di dalam truk tersebut. IPL lantas memberitahu kalau kemungkinan besar Bikram ditawan di markas Abu Jalal yang lain. Saat itu juga Roni meluncur ke sana, berpindah ke Sia yang memohon kepada suami Salma agar tidak meledakkan bom yang terdapat di badannya. Sia memberitahu kalau Salma dan anaknya sudah berhasil diamankan oleh pasukan polisi. Mengetahui itu barulah suami Salma batal meledakkan bom tersebut.
Sementara itu ketika semua sandera akan dievakuasi oleh Rames dan IPL, salah seorang sandera malah tanpa sengaja menginjak sebuah ranjau aktif. Tanpa ragu sedikit pun IPL langsung menggantikan posisi injakan ranjau tersebut. Kemudian IPL menyuruh semua sandera termasuk Rames agar segera pergi dari sana. IPL rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Sampai pada akhirnya IPL pun tewas akibat ledakan ranjau tersebut. लोग क्या देख रहे हो मेरी तरफ? है जो चक्कर का। Sementara itu Roni telah sampai ke markas Abu Jalal. Saat itu juga Roni langsung membrutal. Pada akhirnya Roni berhasil menemukan Bikram, tapi tentu saja Abu Jalal tidak akan membiarkan Roni dan Bikram pergi begitu saja. Ternyata di markas itu masih ada ratusan sandera yang disekap di sana. Roni pun bersiap-siap akan lanjut membrutal, membantai Abu Jalal dan para anak buahnya yang masih tersisa, serta menyelamatkan semua sandera di sana. Namun sialnya fokus Roni langsung terganggu setelah Roni mengetahui kalau kekasihnya yaitu Sia telah ditangkap dan diancam akan dihabisi oleh para anak buah Abu Jalal. Pada akhirnya Bikram dan Sia kembali dikurung, sedangkan Roni dihajar habis-habisan. Melihat adiknya disiksa, Bikram yang tadinya seorang pengecut berubah menjadi seorang pemberani. Bikram langsung mengamuk menghajar Abu Jalal berikut dengan para anak buahnya. Roni merasa sangat bangga melihat Bikram telah berubah menjadi seorang pemberani. Dan tanpa disangka Bikram berhasil menghabisi Abu Jalal berikut dengan para anak buahnya yang masih tersisa. Setelah itu Bikram dan Sia mendekati Roni yang sudah dalam kondisi sekarat. Di waktu yang sama Abu Jalal yang ternyata masih hidup lantas bangkit dan berusaha menghabisi Bikram dan Sia. Melihat itu Roni pun bangkit dan langsung menyerang Abu Jalal. Sampai pada akhirnya Abu Jalal benar-benar sudah tewas. Singkat cerita semua sandera sudah dipulangkan ke India. Sementara itu nama Bikram semakin harum di mata India dan dunia. Karena Bikram telah berhasil meringkus salah satu kelompok teroris paling berbahaya di dunia. Di akhir film Roni terlihat semakin bangga kepada Bikram. Karena sekarang Bikram sudah menjadi seorang polisi yang gagah dan berani seperti ayah mereka. Kemudian film pun selesai. Tinapagi panai. Roni?